Ya guys, di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan tentang keramik basah dan keramik kering. Sebenarnya itu data yang umum ya, sebenarnya udah banyak orang yang tahu. Cuman saya tetap bikin aja videonya, barangkali memang masih ada yang belum tahu bedanya di mana. Dan juga untuk area-area seperti kamar mandi, area basah, area dapur, area outdoor, area indoor dalam rumah, itu cocoknya pakai material apa dan ukuran berapa kali berapa. Saya akan langsung mulai tentang perbedaan keramik basah dan juga keramik kering. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya, let's go! Oke, sederhana sekali untuk bisa tahu mana yang untuk area basah, mana yang untuk area kering. Untuk area kering itu sebenarnya dia itu kalian bisa memilih produk-produk yang finishingnya macam-macam. Ada yang matte, ada yang matte emboss, ada yang tekstur, ada yang kayak gini contohnya. Ini saya di depan saya ini ada beberapa contoh produk dari Platinum sama Asia Tile karena saya memang punyanya sampelnya yang ini ya. Jadi untuk keramik yang kering itu kalian bisa menggunakan banyak tipe dengan banyak produk, termasuk juga dengan banyak motif dan gambar. Kalian bisa memilih dari yang motifnya batu, motifnya itu terakota seperti ini, bisa juga yang glossy, bisa juga yang semen atau konkrit, macam-macam. Kalian bisa menggunakannya untuk area indoor yang kering begitu ya. Karena apa? Perbedaannya tuh terletak dari finishingnya. Yang kering itu bisa glossy, bisa matte emboss, sembarang sakarmu. Tapi kalau untuk yang basah itu kebanyakan menggunakan dengan finishing kasar. Tapi ada beberapa rumah atau bangunan dari developer yang kalian baru pindah, baru beli rumah, biasanya itu kamar mandinya itu tidak menggunakan keramik yang bertekstur kasar begitu. Itu bisa juga, itu sebenarnya diperuntukkan untuk kamar mandi kering. Jadi kalau misalnya kata kamar mandi kalian sekarang ini tidak memiliki tekstur yang kasar, kalian harus sering-sering untuk membersihkannya. Karena memang beberapa desain sekarang ini sudah mulai mengurangi penggunaan keramik kasar. Biar apa? Biar tampilannya lebih elegan, lebih bagus. Biasanya kan gitu. Tidak mau terlalu banyak corak segala macam. Tapi kalau yang tinggal di dalam rumah itu ada orang yang tua atau anak kecil, itu akan rentan untuk terpleset dan jatuh. Jadi memang disarankan kalian harus menggunakan keramik dengan finishing yang kasar untuk area basah. Seperti dapur kotor atau dapur basah. Kan dapur juga ada dapur kering dan dapur basah. Kamar mandi basah. Lalu untuk area teras, area balkon itu disarankan menggunakan keramik dengan finishing yang kasar. Contohnya ini adalah kurang lebih ini yang dari produknya dari Asia Tile yang tipe Joel, ini dengan finishing kasar. Kalau dipegang tuh ada pasir-pasirnya gitulah, kerasa memang kasar. Biar apa? Biar nggak licin begitu ya. Lalu untuk keramik yang dengan finishing indoor, matte, emboss segala macam itu kalian bisa kalian gunakan untuk area-area yang notabene seperti lantai indoor atau bukan area basah tapi area kering. Untuk area tembok, dinding, kalian juga bisa mengkombinasikan. Nah, ini salah satunya ya. Kalian bisa mengkombinasikan dengan berbagai macam ukuran, ada 20 x 25, ada juga yang panjang-panjang, ya kan? Ini dengan finishing emboss, ini di ukuran 25 x 40, yang Beverly ini juga bisa. Ini bisa dipasang di area dinding. Jadi mau berdiri-berdiri begini atau mau tidur-tidur begini, sembarang sakarepmu. Tapi paling sering dan paling banyak digunakan dengan posisi pemasangan berdiri seperti ini. Dipasang berdiri ini dengan emboss dan tekstur yang menurut saya juga harus elegan dan harus baik ya, produknya harus baik, karena kalau nggak baik dia akan lebih rentan pecah, mumbul-mumbul, mangap-mangap begitu ya. Apa ya, pokoknya naik-naik gitulah ya. Nah, itu pertama memang dari kualitas keramiknya juga harus baik, lalu juga dari metode pemasangannya juga harus benar begitu. Jadi di depan saya ini ada macam-macam, ada ukuran, berbagai macam desain, berbagai macam finishing, berbagai macam tekstur dan juga berbagai jenis gambar. Itu kalian bisa padu-padankan menjadi sebuah ruangan yang cantik, yang elegan, yang natural, semuanya tuh bisa kalian coba ya. Sekarang bagaimana sih kita itu memilih material yang tepat sasaran dengan kesesuaian di ukuran sebuah ruangan ya? Itu gampang. Ini kan dibagi dengan berbagai jenis ukuran. Ada yang 25 x 40, ada yang 30 x 60, 60 60, 40 40, 20 20. Itu kalian bisa ngitungnya itu gampang sebenarnya. Biar apa? Biar potongannya nggak banyak. Kalian juga harus memilih teksturnya yang benar. Contoh begini ya.
ya. Nih contoh aja ya. Seperti tipe Beverly ini. Beverly ini ukurannya ini di 25 x 40 dan ini dibagi menjadi 5 kotak ya. Nih. Tolong editor kasih merah-merah di sini. Ini kan dibagi menjadi 5 kotak. Berarti bisa dibilang kalau ini ukurannya 25, berarti per kotaknya ini 5 cm. Caranya tuh gampang. Kalau kalian pengen masang di tembok, biar hitungannya tuh bisa pas, motongnya nggak pas di tengah-tengah seperti ini. Kalau motongnya pas di tengah seperti ini, kurang baik. Kalian tuh bisa milih motif. Kalau misal kata ukurannya tuh tidak pas dibagi 5, kalian bisa menggunakan beberapa motif desain yang memang ketika temu gatuknya tuh bisa bagus. Salah satunya seperti ini. Ini kan memang random dia. Ada yang lebar, ada yang lebih kecil, ada yang kecil. Tolong dimerahi editor ya, biar kelihatan nih. Ini ada yang besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil lagi. Nah, kalian begitu ini ketemu potongan ya, begitu ini dipotong, ketemu sudutan dipotong, lalu dipasang lagi sampingnya, itu bisa kelihatan nyambung, nggak keputus-putus. Sedangkan kalau yang tipe Beverly ini, jika dipasangnya itu pas tidak dibagi 5, misal kata 3 meter, 2 gitu, berarti kan harus motong 3 cm. Nah, itu kurang bagus. Perhitungkan juga tentang nut, karena nut itu akan memakan sekitar 2-3 mili. Jadi itu salah satu tipsnya. Berlaku juga untuk pemasangan di lantai. Kapan sih kita harus menggunakan ukuran yang kecil sama yang besar? Nah, itu tergantung dari luas ruangan. Kalau ruangan kalian tuh besar, pengen terlihat lebih luas, itu pilih material yang gede-gede, yang besar-besar. Bisa di ukuran 40-40 sampai 60-60. Untuk ruangan yang kecil-kecil, kalau memang itu mau dijadikan sebagai central point, kalian bisa memilih material yang kecil-kecil, tapi coraknya tuh cantik-cantik. Itu tipsnya dari saya. Jadi kalau pengen ruangannya tuh terkesan lebar, luas, jangan memilih warna yang terlalu bercorak. Pilihlah yang warna polos-polos, seperti warna marble, itu cocok. Bisa dengan ukuran yang besar. Untuk produk dari Platinum harusnya ada yang keramik granit dengan finishing tanpa bevel atau tanpa groove ya. Groove itu istilahnya V-groove, yaitu begitu ketemu itu akan membentuk V. Nah, V-nya ini yang akan menjadi nut. Saya kurang rekomen kalau kalian memilih yang 30-60 karena kurang bagus. 30-60 itu lebih cocok digunakan di ruangan yang bentuknya lorong. Saya kata ada naik ke lantai 3 atau ke lantai 2 yang lorong panjang, kanan kirinya itu kamar. Kalian bisa memilih material yang ukurannya 30-60. Begitu, itu lebih cantik begitu. Tapi kalau untuk yang ruangannya gede-gede seperti ruko, rumah, atau rumahnya tuh connectingnya tuh tanpa ada sekat-sekat, yang pengen semuanya los semua, ruang tamu ketemu nyambung dengan connecting dengan dapur, connecting dengan ruang makan, connecting dengan musola segala macam, kalian bisa memilih material yang besar, flat, dan coraknya tidak terlalu rame gitu ya, karena akan memberikan kesan yang elegan begitu. Untuk kombinasi warna, kalian juga bisa temukan beberapa kombinasi warna. Untuk kita sih biasanya ngelihat inspirasi desain, inspirasi rumah itu biasanya patokannya kita tuh dari Pinterest. Nah, kalian bisa menggunakan Pinterest juga. Sudah banyak orang tahu bahwa Pinterest itu memang postingannya tuh bagus-bagus dan cantik-cantik. Untuk kombinasi pemasangan lantai marble, kalian bisa nyari pemasangan lantai terakota seperti yang satu ini ya. Kalian juga bisa cari. Nah, cocoknya dipasang di area mana aja. Untuk dinding kamar mandi kalian juga bisa cari. Untuk kamar mandi itu kan ada yang besar juga, ada yang tidak terlalu besar, ada yang kecil-kecil. Ya sama, kalau besar pilih material besar, biar masangnya juga cepet, tidak terlalu lama, karena kan gede-gede. Kalau kecil-kecil kan ya lama satu-satu kan, tapi kalau besar-besar kan cepet. Kalau yang kecil-kecil kayak gini, ini bisa dikombinasikan. Biasanya nih kanan kirinya putih, lalu ini satu garis lurus ke atas warnanya hijau semua. Kombinasi aja, kalian bisa tuangkan semua ilmu kalian di sebuah hunian, karena membangun rumah dan mendekorasi rumah itu merupakan seni tersendiri, dan itu seru loh, beneran seru. Kalau kalian ini masih belum tertarik dengan bidang bangunan segala macam, ayolah, di dunia bangunan ini nih nggak sulit kok, semuanya tuh gampang. Kalau kita terlibat di dalamnya, itu ternyata tuh ada seninya sendiri. Kita tuh bisa menggunakan logika kita. Kalau misalnya kita ketemu nih di lapangan, ini gimana ya cara ngakalinya biar tetap cantik, itu ada triknya. Biasanya tuh kuli Jawa tuh ciamik biasanya gitu, karena kan memang lagi heboh kuli Jawa, pasti yang masang kuli Jawa. Memang kalau ilmu-ilmu tukang-tukang itu memang berdasarkan dari lapangan dan jam terbang begitu ya. Kalian juga bisa banyak mendapat informasi lebih di dunia bangunan, apalagi pada saat ngisi rumah, mendekorasi rumah. Memang duitnya banyak, karena perintilannya itu ya
kecil-kecilnya tuh, barang kecil-kecilnya tuh ya nggak murah, mahal-mahal. Semoga nanti Fake Architect Store pelan-pelan itu bisa memenuhi kebutuhan kalian untuk mendekorasi rumah. Kita lagi nyarikan beberapa suppliernya, kita mencari beberapa UMKM, biar barangnya tuh belinya tuh beli lokal semua, jangan beli dari import semua. Jadi sebisa mungkin Fake Architect akan merangkul, akan mencari beberapa UMKM yang bisa memproduksi barang-barang dekorasi rumah, begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu reviewnya guys tentang perbedaan keramik, termasuk keramik basah, kering, dan cara memilih material, ukuran, dan juga desain-desainnya. Kalian bisa tambahkan kalau punya ilmu-ilmu lain, kalian bisa langsung sharing-sharing di kolom komentar, karena kita bisa sama-sama belajar. Semoga channel ini bisa mengumpulkan banyak-banyak orang dari berbagai sumber, berbagai tempat, dari berbagai kota. Ya, kalian bisa sharing di tempat kalian bagaimana, di kota kalian bagaimana. Lalu kalau kalian punya masalah, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar bersama-sama. Mungkin Fake Architect kalau memiliki satu forum Telegram gitu, kalian berminat join nggak sih? Kalau memang berminat join, kita bisa sharing-sharing di satu komunitas. Kalian bisa langsung tulis juga di kolom komentar. Mungkin kita akan segera, kalau memang peminatnya banyak banget yang pengen sharing-sharing bersama, kita mungkin akan segera menyediakan Telegramnya. Oke? Seperti itu dulu reviewnya, seperti itu dulu untuk ringkasan-ringkasan produk kita hari ini. Kalian bisa tambahkan, sharing-sharing terus di kolom komentar, karena saya sangat suka, saya sangat terbuka sekali dengan inputan-inputan baru dari kalian semua. Oke, kurang lebih itu ya. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye! Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye!